sekalipun hal-hal buruk boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi selama kita ada dalam genggaman Tuhan, Dia bisa putar semua situasi buruk menjadi kebaikan. Itu sebabnya dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, dalam tahun ini kita merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-78. Mengambil tema terus melaju untuk Indonesia maju. Yang artinya jangan mundur. Yang artinya jangan berhenti. Terus move on. Terus berkembang. Terus produktif. Terus maju. Never give up. 78 tahun kita mengalami goncangan setelah Indonesia merdeka. Toh pada akhirnya kita masih berdiri sampai hari ini. Membuktikan bahwa selama kita punya mental pemenang, mental yang tidak pernah mundur, pasti kita akan terus move on. Nah, visi daripada bangsa kita di tahun ini yaitu Indonesia Maju. Visi bicara tujuan, visi bicara kemana kita mau pergi. Sedangkan misi itu bicara alat transportasi menuju tujuan. Sedangkan value adalah harga menuju tujuan. Kalau kita mau pergi dari Jakarta ke Bandung, itu adalah goalnya, itu adalah visinya. Kita mau pergi ke Bandung dari Jakarta. Nah, misinya adalah transportasinya. Nah, value adalah harga yang kita mau bayar. Apakah kita mau naik pesawat terbang dari Jakarta ke Bandung, naik kereta, atau naik transportasi darat, mobil, atau kita mau naik sepeda motor. Semakin kita berani bayar harga, maka semakin nyaman dan semakin cepat kita sampai di tujuan. Nah, itu sebabnya kita bersyukur bahwa Indonesia itu punya value yang kuat. Yang membuat sampai hari ini Indonesia bisa berdiri dan bersatu. Value-nya adalah Pancasila. Pancasila berasal dari dua akar kata atau dari bahasa aslinya Sangsekerta, yaitu panca yang artinya ada 5, sila yang artinya nilai. Nah, dari mana Pancasila ini bisa hadir di negara kita Indonesia? Di mana pada waktu beberapa tahun yang lalu ada 2 mainstream yang berbeda kutub yang ada di Indonesia. Mainstream pertama adalah orang-orang yang bersekolah ke Timur Tengah. Mereka kemudian menjadi tokoh agama di sana, mereka belajar di Mesir dan mereka kemudian membawa pemikiran agama, mereka mulai mencari apa yang menjadi tujuan agama dan kemudian mereka kembali ke Indonesia, bahwa Indonesia harus menjadi negara yang bertuhan. Lalu kemudian mainstream yang kedua, mereka pergi ke Eropa untuk belajar di Eropa tentang nasionalis, tentang humanis, tentang kemanusiaan, bagaimana tujuan dari sebuah negara, yaitu memperhatikan sesama rakyat. Dan akhirnya muncullah tujuan yang menjadi sebuah negara, yaitu kemanusiaan. Dan ketika kedua mainstream ini bertemu, dan mereka kemudian bergabung, jadilah Pancasila. Yang dimana nomor 1 adalah ketuhanan Maha Esa. Nomor 2 yang adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Dan juga sosial dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa ternyata Indonesia memiliki value seperti yang Yesus ajarkan. Di dalam Matius pasal ke-22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. 2 value ini yang Yesus ajarkan. Di mana setiap pengikutnya, kalau kita mau hidup damai, kalau kita mau hidup maju, kalau kita mau hidup berdampingan dengan tentram, hidup prosper, makmur, kita harus berpegang pada 2 value ini. Sebetulnya ada begitu banyak negara yang meragukan Indonesia.
untuk tetap bisa jaya dan kuat dan bersatu. Karena Indonesia ini banyak pulau, banyak suku, beragam bahasa, beragam bahkan etnik. Jadi sebenarnya dari negara-negara di dunia, di Eropa berpikir Pak Indonesia rawan pecah. Suatu kali presiden pertama kita yaitu Pak Presiden Soekarno diundang ke Yugoslavia. Di sana dia ditanya sama Presiden Yugoslavia, apa yang akan kau tinggalkan bagi negerimu Indonesia ketika engkau tidak lagi menjabat atau ketika kau sudah meninggal? Kemudian Presiden kita yang pertama Soekarno berkata, kami meninggalkan yaitu value, 5 pilar nilai, yaitu Pancasila. Dan kemudian mereka mentertawakan presiden kita yang pertama. Oh ya? Kalau gitu kita lihat apa yang terjadi ke depan di negerimu Indonesia. Lalu presiden kita yang pertama bertanya kepada presiden Yugoslavia. Lalu apa yang akan kamu tinggalkan di negerimu ketika kamu selesai menjabat atau meninggal? Yang kami tinggalkan, kata presiden Yugoslavia, yaitu militer yang kuat. Kami menerapkan yaitu setiap warga harus wajib militer. Dan juga kita harus punya teknologi yaitu persenjataan yang kuat, yang canggih. Agar kita tidak terserang, agar kita jangan punah. Namun apa yang terjadi? 7 tahun kemudian Yugoslavia pecah 7. Menjadi negara bagian yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia, Makedonia Utara, Montenegro, Serbia, dan Kosovo. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa mereka salah membangun. Mereka tidak membangun nilai, tapi mereka bangun adalah kekuatan, kepercayaan diri. Kita bersyukur bahwa Indonesia punya value. Ini yang membuat kita dari berbeda agama, tinggal di negara ini tetap bisa bersama-sama berdampingan. Kita punya berbeda suku, ini yang membuat kita tetap bisa berdampingan. Itu sebabnya mari kita pegang 5 sila ini, 5 pilar ini. Yang pertama, we believe in God, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, humanity, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, unity, persatuan Indonesia. Yang keempat, demokrasi, kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, yaitu social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rindu untuk setiap kita memegang value. Karena value itu adalah prinsip. Value itu artinya kebenaran. Value artinya pedoman. Value adalah hal yang mendasar. Value adalah hal yang terpenting. Dan kita akan jadi berkat kalau kita mau bayar harga, kalau kita punya value yang kuat. Dan ini, yaitu kita akan menentukan siapa saja mendekat kepada kita terhadap apa yang kita pegang. Value kita akan menarik orang yang bersamaan dengan nilai kita. Seandainya kita naik taksi, kita masuk dalam taksi, dan taksi itu bersih, wangi, tidak ada sampah di bawah, maka kita jadi sungkan untuk membuang sampah dalam taksi tersebut. Tapi kalau taksi itu kotor, taksi itu gak bersih, maka kita gak sungkan-sungkan juga untuk membuang sampah sembarangan di dalam taksi itu. Ketahuilah bahwa setiap nilai yang kita pegang akan menarik siapa orang-orang yang akan berdampingan sama kita. Sama seperti hukum resonansi. Kalau ada 2 piano berhadapan-hadapan, kita pencet salah satu piano dengan nada C, maka piano yang seberang akan bunyi juga dengan nada C. Itulah hukum resonansi. Satu kali ada seorang sekretaris wanita yang datang ke seorang pendeta dan berkata, Pak Pendeta, saya ini gak tahu kenapa sering sekali digoda sama bos saya. Saya sering diganggu sama bos saya. Dan kemudian saya keluar dari perusahaan itu. Karena suami saya merasa cemburu. Dan waktu saya pindah ke perusahaan yang lain, sama bos saya yang baru
ganggu saya juga. Wow, berarti sebetulnya tidak ada salah dengan mungkin perusahaannya. Tapi mungkin value yang diterapkan pada wanita ini yang membuat akhirnya menggoda banyak laki-laki. Akhirnya menggoda wanita ini. Nah itu sebabnya saya rindu, mari kita pegang nilai, kejujuran, nilai integritas, nilai kebenaran, nilai tidak kompromis sama dosa. Maka orang-orang yang akan bersama dengan kita adalah orang-orang yang punya nilai yang sama. Because your value determine your action determine your habit determine your culture. Nilai Anda akan menentukan tingkah laku kita. Tingkah laku kita akan menentukan habit kita. Dan habit kita akan menentukan budaya kita. Jadi kalau kita mau punya kehidupan yang damai. Karena di mana ada kebenaran, di situ timbul damai sejahtera. Mari kita berpegang pada nilai. Maka orang-orang yang nilai sama akan bersama-sama dengan kita. Tuhan mengasihi kita.